ketiga dari The Blues Derby. Antara Kapak Basreng versus EvoSlings masih ditemenin sama combo improv. Impostor, Profesor. Let's Dan go. buat teman-teman yang masih nonton di YouTube, yuk pindah dulu ke Buya karena di sana 5 menit lebih cepat dan bisa dapetin 25.000 diamond gratis karena gak nonton. Kenapa teman? Gak Buya tapi Earl mulai dikejar KB. Satu bandara terakhir mencoba untuk mundur ke arah belakang. Apakah charge bakal dikeluarkan oleh seorang Tal? Tapi ternyata belum karena dia ngambil tadi Guardians of Bulwark kayaknya ya. Mungkin atau Kayaknya. jangan-jangan tahu. Oh, itu dia enggak, berdua. charge stun. Oh my balik lagi ya? god, Earl masih belum mengeluarkan satu flickernya dan Tal dengan satu pentungan mautnya plus conclusive blast ya itu benar-benar ngeselin banget sih. Conclusive blast kita tahu Iya. sendiri total HP sebagai magical damage dan itu kita tahu area of evac. Jadi siapapun yang ada dalam lingkaran di sana Kena damage-nya. bakal kena damage dan meledak begitu saja. Apalagi kan Lolita juga nge-shield shield dari skill pasifnya kan. Jadi tambah sakit lagi. Tapi mungkin tadi Earl tuh mencoba untuk masuk ke rumput karena dia punya flicker juga kan deh. That's why kayak yaudah ini bakal bantuin dulu open map. Seenggaknya purple buff-nya masih bisa diamanin. Tapi Umi dengan overthrow-nya coba untuk dihajar lagi. Darah satu bar tengah. Mencoba untuk mundur ke belakang tapi sepertinya masih bisa walaupun Pika di sini yang langsung dicicil-cicil saja. Wesker dan juga Renar menarik cincau. Ini dia momen agresif Kombinasinya artinya. ya. Iya, Iya, kombinasinya kombinasinya. dia momen agresif. Dia nggak mau di overdrive dan juga dia mau melakukan zoning out dengan satu Renner snipernya. Dan untuk pergerakan dari Funi dengan Cecilion mau nggak mau dia hanya mengumpulkan stack saja dan Ele akan mencoba untuk secure di objektif. Langsung ada pergerakan ikan lumba-lumba di arah bottom lane. Deadly Catch sudah digunakan, plating pun juga sudah dilontarkan perlahan-lahan. Tapi kali ini dia tidak ada escape skill dari seorang Ele. Dia bakal ditumbangkan dan bahkan langsung di flick out karena depan Pika mendapatkan satu poin kill. Tertangkap dengan tali dan Jiwindar masih punya flicker untungnya. Turtle respawn dan ini bakal jadi sebuah kerugian kalau Funi di bagian mid lane akan tertangkap oleh seorang Karamel. Ternyata Karamel belum mau untuk engage ke arah Funi tadi. Masih cukup bermain dengan santai tapi Primal Red juga sudah di pop up dan juga Batfist menuju ke arah Talent dari 12 ke arah Sanguine Claw-nya masih belum connect apalagi charge-nya full dari Goddess of Bulwark. Dia bakal mencoba untuk mematikan cincaunya sakit banget bahkan langsung ditumbangkan dengan Angry Gloom by Lippy. Dan kita lihat Karamel juga tanpa adanya gangguan berhasil untuk mengambil ke Turtle. Bumi mencoba untuk menahan dengan knockout strike tapi sepertinya Karamel gak mau terburu-buru melancarkan Shadow Hero-nya. Oh my god, dan bahkan melihat pergerakan ya seperti ini yang entah kenapa dari EvoSlings tuh nggak main agresif, tapi dia tuh mainnya yang kayak slow tempo gitu loh. Slow tempo, Pelan-pelan. step by step. Mereka tuh kayak naik tangga gitu loh. Jadi bukan yang kayak naik lift langsung set tiba di tujuan, tapi mereka tuh kayak step by step. Oke, kita coba main aman, kita coba pick off satu demi satu. Kita lumpuhin dulu dari segi apa ya? Dari segi junglernya. Ketika junglernya mungkin kalah rotasi, kalah level seperti yang sekarang bahkan Umi yang tertangkap oleh Violet. Ini jadi kayak dua lane yang benar-benar agak sedikit fall off. Dan lihat Pika, dia dapetin plating plus Funi yang benar-benar kena pressure di bagian mid lane. Jadi nggak bisa untuk melakukan stacking up untuk dari segi pasifnya. Satu bandara terakhir bahkan dia mencoba untuk mundur ke arah belakang walaupun dia harus terus-terusan mengumpulkan stack dari Bad Impact walaupun Lippy dalam mode standby terus-terusan dilempar biji kelereng. Sanguine Claw udah mulai dimarkan dan Funi dengan darah satu bandara terakhir tapi oh my god Earl mencoba untuk ke backup masih ada Black Shoes tapi Karamel datang dengan cepatnya dengan kuat Shadow bahkan langsung tumbang Earl-nya langsung diajar dengan Numen on Blast dan Lippy langsung ke follow begitu saja dan bahkan Earl juga bisa ditumbangkan. Dua terakhir tapi kita lihat Deadly Catch juga dilepaskan menuju ke arah Pika masih belum bisa connect Pikanya masih bisa survive. Nih, Karamel sih, dia makan source-nya Ele sebanyak mungkin dengan hampir perbedaan satu level harusnya sesaat lagi. Karena dari segi point kill assist ini benar-benar sangat optimal sekali. Plus Pika, lihat dia dengan mode zoning out-nya. Tal juga sangat amat menutup kemungkinan di bagian bottom lane. Di top lane, plating again and again. Violet dan Karamel worth it banget untuk ditukarkan kali ini. Bahkan Ele-nya tidak bisa menyentuh ke depan. Pergerakan yang sangat amat manis dipertontonkan oleh teman-teman dari EvoSlings. Plating bottom lane, plating di bagian top lane. Dan lihat Ele-nya tidak mendapatkan keuntungan yang sama dengan Karamel karena dia kali ini perbedaannya ada satu level.
Satu level itu lumayan cukup jauh, tapi Perajate juga sudah mulai digunakan. Lipi-nya mencoba untuk dihajar dengan 16 flicker ke arah depan, tapi belum bisa connect ke arah seorang Cincau. Mencoba untuk ke arah belakang. Badface pun dipop up sama seorang Funi untuk mengusir teman-teman dari EvoSlings. Akan tetapi mereka pun langsung bergerak menuju ke arah objektif berikutnya, yaitu Turtle yang dicicil tanpa adanya kontes. Masih berhasil didapatkan oleh seorang Caramel, dan kita lihat dari area bottom lane ini Pika belum terbebas, nyicil di outer bottom turret. Nah, ini untuk melihat pergerakan di outer bottom turretnya. Lihat langsung ada engage tambahan. Ele dalam ancaman. Dia mencoba untuk bertahan, tapi kali ini masih ada Black Shush. Sanguine Claw-nya tidak connect karena siapa-siapa, dan bahkan sampai ikan lumba-lumbanya dikeluarkan. Deadly Catch-nya untuk defensif, namun tidak ada korban jiwa. Fumi terjebak di depan, mencoba untuk bertahan, dan lihat Violet-nya dengan Primal Red-nya benar-benar melumpuhkan lagi ke arah Fumi, yang mana dia benar-benar 2 kali tumbang. Colius ini benar-benar menjadi malapetaka. Karena dari EXP lane kita tahu sendiri, ketika udah kalah 1 kali aja, ini bakal fatal. 2 kali, ini Lebih bakal fatal bener-bener lebih fatal lagi. Ketinggalan gol, ketinggalan level. Yes, dan ini jujur, GPX Basreng di game ketiga malah makin terseok-seok. Beda 4.000 gold di hampir menit ke-6 ini membuat geng Kapak juga tidak bisa bermain terlalu agresif untuk mencoba melakukan setup. Sampai EVOS berani untuk melakukan invasi ke area jungle dari geng Kapak, Basreng, dan bahkan bottom lane sudah mencoba untuk di setup, tapi Tale masuk ke rumput, ternyata sudah ada Earl dan langsung ditusuk begitu saja. Ini entah kenapa pergerakan Konsil 4 bahkan langsung saja dapetin 1. Lihat di depan sana, dan target yang manis diamankan begitu saja. Ciwida kalau tumbangkan. Violet ditukarkan, dan bahkan ada 1 nomor 16. Connect karena Cincau. Cincau dalam ancaman, tidak memiliki apapun lagi. Escape mechanism juga tidak dimiliki olehnya. Tumbang 2 kali dengan 1 assist. Ini bukan angka yang bagus bagi teman-teman dari GPX Basreng, terutama bagi gold lanernya. 1-9 bahkan perbedaan gold 5.000 gold. Ini benar-benar tekanan dari EVOS tanpa adanya akhir, walaupun Ele masih bisa mengamankan orange buff-nya. Akan tetapi Turtle yang sebenarnya sebentar lagi bakal spawn juga, ini harusnya bakal menjadi santapan seafood untuk EvoSlings. Yes, dan jujur ya, ini dengan keunggulan seperti ini aku bener-bener kayak melihat ini lebih early lagi loh, Colius, daripada game yang kedua ya. Ini entah kenapa bakal menjadi game yang benar-benar hampir one-sided. Karena dengan Lolita setupnya, lihat dari tadi tahu perfect banget dengan KDA-nya 105. Dia hadir dengan tim fight kejutan, dan bahkan lihat Caramel langsung shadow kill karena depan. Ele pun mencoba untuk bertahan, tapi kayaknya gak bakal bisa. Tal dengan pentungan mautnya langsung mendapatkan 1 poin kill lagi di depan sana. Bennett Rage juga mencoba untuk memberikan serangan yang sangat amat tinggi, tapi ternyata Cincau yang bakal tertangkap. Fumi juga langsung tumbang, 3 hilang begitu saja, dan hampir menjadi 4. Fumi untungnya masih bisa mundur back for safety. Ini segala macam setup dari EvoSlings karena mereka sudah unggul gold, mereka sudah unggul level, dengan cepat juga bisa menculik teman-teman dari geng Kapak Basreng. Bahkan tadi Ele yang harusnya bisa mendapatkan purple buff juga diberikan surprise dari seorang Caramel, tiba-tiba muncul langsung menghajar ke depan, walaupun hanya deadly catch. Akan tetapi teman-teman dari geng Kapak Basreng lainnya yang menjadi target dari EvoSlings. Dan saat ini kita lihat Lord Camp by Booyah sudah mulai hadir di Lane of Down, udah mulai dicicil-cicil sama teman-teman dari EvoSlings. Bung KB, lebih pilih lepas apa kontes? Lepas. Parah ya. Lepas. Kalau kontes malah nanti Lord dapat EVOS, mati semua juga. Repot urusan. Juga gold net worth bukan hal yang patut untuk 8 dipaksakan. 8 bahkan dengan Lord tadi. Di bawah menit yang ke-11, dan bahkan lihat Talnya mengincar ke arah Fumi, benar-benar di-engage banget sampai dengan flicker pun digunakan. Nomor 16 dipaksa untuk dilontarkan, walaupun kali ini kita harus sadar bahwa Tal artinya tidak memiliki nomor 16 lagi, tapi Caramel, wow, agresif banget. Ini kayak 2 game yang sebelumnya tidak dilakukan sama Caramel, baru sekarang dipertontonkan nih, Colius. Itu tuh mirip sama boneka Chucky ya, tiba-tiba memberikan itu cuma mbak gitu terus kabur lagi ke belakang gitu. Cuma I want to play a game. Iya, I want to play a game. Itu jadi sound. Iya, bonekanya kan sama. Beda. Tapi Sanguine Claw connect, ternyata Violet yang lagi bersembunyi dijorokin untuk keluar dari rumput, tapi ini dia Lordnya sudah mulai masuk ke arah mid lane. Masih ada Guardians of Bulwark mencoba untuk bertahan, tapi Fumi sepertinya terlalu depan kah, masih belum bisa di follow up. Sanguine Claw-nya juga masih belum connect, tapi Caramel mencoba untuk menghajar ke arah Earl yang sendirian menggunakan flicker ke arah belakang sana, dan Earl-nya berhasil untuk membuang 1 resource dari Caramel. Tadi itu benar-benar buying time yang bagus banget dari Ciwida Earl. Karena apa? Karena dia menangkap 1 dengan shadow kill dan tidak ada damage deal yang
cukup tinggi di depan sana. Tapi lihat Pika. Oh my god, quick draw-nya sangat amat menyakitkan. Dengan pasif dari Endless Battle juga, true damage yang langsung dikeluarkan begitu saja. Conceal lagi kali ini, apakah bakal langsung mengembalikan keadaan? Chiwinda Earl langsung mendapatkan satu kah? Enggak, ternyata Imperial Justice-nya juga masih ditahan. Dan tidak ada korban jiwa untuk saat ini. Kita akan melihat juga instant replay by Lita ketika ada satu setup team fight. LA yang tadinya sempat benar-benar ditargeting dengan sangat amat manis, 3 member bahkan memaksa beberapa source skill yang dikeluarkan Gapex Basreng seolah malah mencoba untuk counter attack tapi malah di counter setup. Langsung dibalikin gitu aja nih. Yes, stylenya tidak tersentuh. Gila sih. Karena dari tadi positioning dari Tal, kapan dia menggunakan Numenon Blast itu benar-benar on point sih bisa dibilang. Itu yang ngebuat geng Kapak Basreng jadinya kesulitan untuk bisa membalikan setup dari Voslings. Yang tadinya mungkin mereka mau coba, yaudah kita main counter setup aja. Ternyata di counter lagi sama makanya. Tal dengan Numenon Blast. Dan dengan kita lihat Conceal dari Tal, ini yang harus diperhatikan. Dilema bagi Gapex adalah mau cancel siapa? Yuk. Tal, Caramel, Violet, atau Lipi? Kasarnya kok Pika tuh udah bener-bener kayak sulit banget untuk ditangkap. Karena lihat di arah bagian top lane-nya, Caramel mendapatkan satu, ternyata Lipi yang mendapatkan point kill-nya. Umi tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena Pika langsung melakukan eksekusi dengan manis. 2 hilang tiba-tiba. Gapex Basreng harus lebih berhati-hati karena kali ini di menit yang ke-11, apalagi 13 detik sebelum Lord yang kedua, mereka harusnya sadar bahwa ini bukan timing yang bagus untuk melakukan team fight, apalagi melakukan pick off. Wah, apalagi ini Lordnya walaupun belum enhance sih sedikit lagi, mau ditunggu nggak nih sama teman-teman dari Evoslings yang udah mulai ada di area sekitar Lord. By the way, kami dapat dukungan dari Lionel Andreas tadi di kolom komentar, katanya KB ilmunya banyak, cocok jadi analis SEA Game. Amin, Lionel. Kita melihat juga dari si Lord ya kalau gitu ya. Lord apa sih itu apa? Laut ya? Laut. Lord yang di lautan. Sebenarnya river apa laut jadi? Kirain more. Hah? Weh, jangan gitu dong. Saya replicate Anda. Halo, saya KB, saya Lius juga, kita improv. Mohon pamit undur diri ya. Hari-hari. Jangan dong. Lu yang mulai, bukan gua. Gua mau nge-follow apa aja. Sip, baik gua mah. 9 detik sebelum purple buff. Inilah dia. Lord, tapi Lordnya belum enhance by the way. Kenapa nggak ditunggu, Be? Kayaknya lebih ingin duit aja. Karena nanti ketika udah Lordnya ditumbangkan sekalipun, walaupun di Daen, super mereka, minion kan? Yes, mereka super minion yang pertama, yang kedua, mereka masih bisa zoning out karena 12.000. Jauh sih. 12.000. Di menit yang ke-12, 12.000. Oh my god. Berarti per menit 1.000 gold difference. Tapi ini ya mulai masuk gitu CB. Apakah bakal langsung dihentikan pergerakannya atau jangan-jangan akan ada flicker yang digunakan? Turretnya sudah hilang gitu saja. Di arah bottom lane Chiwinda Earl masih bertahan terlebih dahulu. 5 member langsung bergerak bersamaan ke arah bottom lane. Lihat Chiwinda Earl bakal dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Pika dengan tembakan jarak jauhnya tidak bisa dihentikan. Lihat quick draw-nya, lihat pasifnya benar-benar tembus ke arah bagian belakang. Violet masih bertahan di depan. Apakah dia akan menggunakan Architecture Flicker atau kita akan melihat combo Miko makro yang sangat amat mahal di depan sana? Tal masih menunggu, konsilnya masih belum digunakan. Bumi di depan sana mulai terlihat dan langsung dilontarkan. Numenon Blast Flicker tidak mengenai siapa-siapa. Tal, tapi Imperial Justice juga tidak mengenai Link di depan sana karena kena jodohnya Pulung. Hah? Jodohnya Pulung? Iya. Siapa itu? Imperial Justice tadi nangkepin jodohnya Pulung. Oh, lari-lari. Iya. Musuhnya lari-lari. Iya. Dalam bahasa Inggris lari-lari artinya Satra. Gak usah disebut. Pulung langsung auto panik di belakang. Long, tapi masih deket kan Long? Aman loh. Masih deket tuh. Ngangguk dia. Berarti tidak masalah gitu. Masih aman. Sekali-sekali kita kerjaan orang tua pas di depan kita langsung. Saya yang deg-degan. Aduh. Tapi Kolius dengan Imperial Justice tadi itu langsung mengusir loh teman-teman dari Evoslings. Kenapa? Karena di sini Chiwinda Earl mau tidak mau udah mulai agak sedikit berani untuk melakukan inisiasi. Gini, seorang roamer dalam loose condition dibilang bagus atau tidak, itu dia kalau masih berani atau tidak juga melakukan inisiasi. Karena kayak tadi tuh ya, berarti membuktikan bahwa mental dari roamernya Gapex Basreng masih kuat. Ini masih kuat. Kenapa? Karena dia masih mau trade kill. Dia masih mau melontarkan ultimate walaupun tidak kena, tapi dia bakal dapetin satu kali. Caramel
banget hampir itu menumbangkan di Karamelnya. depan sana di Rifuni dan juga Cincau. Karamel bakal dikejar kah? Enggak, kayaknya langsung casting up, tapi tahunya udah mulai kelihatan di depan sana. Earl bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu, tapi sang milik lawannya Connect karena depan sana Lipi langsung menggunakan satu Black Shield dan bahkan harus ada yang tumbang kah? Yes, oh tumbang di depan tanpa ada Imperial Justice yang digunakan. Bahkan Fumi tertinggal, terkena efek dari Angry Gloom. Double kill dari seorang Pika. Masih mau lebih dari Evo Slings karena mereka bakal mendorong ke arah bottom lane-nya. Dan Lord and Henge sudah mulai muncul di menit ke-14 kali ini, Kolius. Itu sayang banget Karamel nggak ke take down sih. Malah ternyata bener-bener dibalikin lagi. Walaupun gebokan tuh dari Fumi tuh udah kayak Pak Guru nerima undangan pernikahan dari mantannya. Sakitnya kayak gitu. Tapi ternyata Karamel nggak ke take down dan malah dibalikin lagi sama Evo Slings. Oh my god, bayangkan ketika kalian mencoba untuk melakukan shutdown, takedown yang mahal setidaknya menjadi 4 lawan 5, tapi Iya. kalian malah terkena outplay, nanggung gitu loh. Kemakan setup yang sebenarnya dibuat sama Evo Slings. Yes. Ya kan, karena tadi kan kelihatan tuh jalannya Cincau sama si Fumi. Oh ya iya, kan? Makanya iya, Karamel iya. langsung ya udah maju. Teman-temannya di belakang udah ready Coba tuh. untuk langsung cover kan. Iya. Tapi ternyata malah menjadi sebuah malapetaka sendiri. Dan inilah dia buat teman-teman yang masih belum nonton di Bu ya, karena 5 menit lebih cepat dan memiliki 25.000 diamond giveaway secara gratis. Tapi dari item build-nya bisa kita lihat juga walaupun udah diamankan Antik Piras, Radiant Armor dari seorang Earl. Akan tetapi memang damage dari Evo Slings ini benar-benar sakit ya, Be. Apalagi memang ketinggalan gold kayak ini merupakan bukan hal yang baik. Tapi conceal dari Earl mencoba untuk kabur karena tadi Violet membuka rumputnya. Lordnya pun mulai masuk perlahan-lahan menuju ke arah base. Mencoba untuk langsung diajar dengan ada deadly catch dari seorang Ele. Tapi Bias Bata Petara pun langsung diajarkan nomor 16 boleh dikeluarkan. Connect ternyata ke arah 2 hero sekaligus. Bahkan Ele tidak bisa bergerak lagi. Ele-nya tumbang. Langsung diajar juga dari Shadow Kiru. Talnya pun masih selamat walaupun dia punya Immortal. Base terbuka lebar. Ada Imperial Justice mencoba untuk mengurung ke arah Karamel. Tapi ternyata tidak bisa. Dan akhirnya game pun dimenangkan oleh Evo Slings.